Bagaimana nih kabarnya Bu Saada nih? Alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Bu Saada, sebelumnya saya mohon izin untuk mengambil sedikit waktunya Bu Saada supaya berkenan untuk saya wawancara. Baik, monggo Bu ya. Oke, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu Saada jawab aja sesuai dengan pertanyaan saya nih. Oke. Jadi gini Bu Saada, selama ini nih, bagaimana Bu Saada dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi dia termasuk kasus yang dilema etika atau rujukan moral, tentu yang pertama saya akan melihat kasus itu ada unsur hukumnya atau tidak. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu perlu melihat nilai-nilai kebajikannya. Di situ apakah benar dengan benar atau benar dengan salah. Kalau misalnya dia sudah termasuk benar salah, maka tentu itu adalah merupakan rujukan moral. Baik, berarti cara Bu Saada untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut apakah ini dilema etika atau rujukan moral, melihat apakah dalam kasus tersebut ada unsur hukum yang dilanggar seperti itu, atau mungkin nilai-nilai kebajikan ini benar lawan salah seperti itu. Berarti kalau melanggar unsur hukum ataupun ada nilai kebajikan yang benar lawan salah, berarti ini termasuk rujukan moral. Ketika itu benar lawan benar, maka termasuk dilema etika. Begitu ya Bu Saada nih. Baik. Oke, kemudian nih Bu Saada, bagaimana nih cara Bu Saada menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bu Saada, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau ada kasus-kasus yang seperti disebutkan tadi, tentu yang pertama saya akan menggali informasi yang valid lebih dulu ya. Kalau sudah informasinya valid, maka tentu kita akan identifikasi kira-kira dampaknya apa. Kalau sudah tahu dampaknya, maka tentu yang kita pilih adalah yang memberikan dampak besar untuk keberpihakan kita kepada murid. Kemudian yang selanjutnya tentu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait ya, maksudnya yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kalau misalnya kasusnya adalah murid, maka tentu yang perlu dilibatkan juga ada guru wali kelas misalnya, kemudian ada waka, kemudian juga bisa dengan wali murid dan dengan murid itu sendiri. Mungkin seperti itu. Baik, berarti melihat pertama yang akan dilakukan oleh Bu Saada dalam menggali info valid itu, kemudian melihat dampaknya dan apakah dampak itu juga nanti akhirnya sesuai dengan berpihak pada murid atau tidak seperti itu. Kemudian melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait begitu nih. Jadi itu apakah termasuk juga langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bu Saada lakukan selama ini? Benar, biasanya prosedurnya seperti itu. Jadi saya akan panggil dulu, berbicara dengan yang bersangkutan, bertanya tentang informasi, maksudnya kejadiannya yang sebenarnya seperti apa, kemudian kenapa hal itu bisa terjadi, kita gali lebih dulu, baru bisa kita komunikasi lebih lanjut, kira-kira keputusan apa yang bisa saya ambil. Baik, Bu Saada, berarti itu juga termasuk langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh Bu Saada ya. Oke, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Saada anggap efektif dalam pengambilan keputusan, apalagi terhadap kasus-kasus yang dilema etika? Yang paling efektif itu tentu komunikasi. Itu adalah yang paling utama. Karena apa? Karena kalau kita berkaitan dengan dilema etika, tentu sebenarnya itu kan adalah benar lawan benar gitu ya. Akan tetapi pasti ketika kita ambil keputusan A, ada pro kontra. Ketika kita ambil keputusan B juga pasti ada pro kontra. Maka yang paling efektif adalah dengan mengkomunikasikan yang baik dengan berbagai pihak yang terkait.
Berarti hal yang paling dianggap efektif oleh Bu Saada ketika mengambil suatu keputusan ketika kasus itu dilema etika adalah mengkomunikasikannya dengan pihak-pihak yang terkait. Oke, terima kasih Bu Saada. Kemudian nih, tantangan apa sih yang dihadapi oleh Bu Saada ketika mengambil suatu keputusan, apalagi keputusan itu dilema etika itu tadi? Tantangannya yang seperti saya sampaikan tadi, yang pertama tentu pro kontra ya. Karena memang persepsi orang itu tidak selalu sama. Misalnya menurut saya keputusan A adalah yang terbaik, ternyata menurut si B keputusan yang terbaik adalah yang B begitu. Jadi tantangannya adalah menghadapi pro kontra yang terjadi di lapangan dan menyamakan persepsi, terutama karena kita berada di instansi pendidikan. Bagaimana caranya kita menyamakan persepsi di semua stakeholder sekolah. Baik, berarti tantangan yang dihadapi ketika Bu Saada mengambil suatu keputusan adalah persepsi orang yang berbeda-beda ini ya, untuk menyamakan sehingga dapat diambil suatu keputusan yang semuanya dirasa menerima gitu. Oke, baik. Oke, Bu Saada. Kemudian nih, apakah Bu Saada memiliki jadwal tersendiri ketika ingin menyelesaikan kasus dilema, atau mungkin Bu Saada langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin Bu Saada ini juga punya bentuk atau prosedur yang harus dilakukan? Kalau mengenai jadwal sebenarnya melihat dari segi kasusnya ya. Kadang kan ada beberapa kasus yang dirasa urgent yang harus ketika itu sudah harus diselesaikan. Nah, kalau kondisinya seperti itu maka memang harus diambil tindakan yang cepat. Ketika itu pula harus segera diselesaikan. Akan tetapi ketika kita dihadapkan dengan kasus-kasus yang artinya mungkin urgent tapi ada beberapa tahapan yang perlu kita lalui, maka ya bisa jadi kita memerlukan waktu untuk menyelesaikan itu. Misalnya kita beri batasan paling tidak dalam waktu 1 minggu kasus itu sudah bisa terselesaikan. Tapi Bu Saada sendiri punya jadwal khusus atau tidak? Tidak ada, karena kan kita tidak pernah tahu kasus itu datangnya kapan. kapan. Berarti untuk penyelesaian kasus sebenarnya tidak ada jadwal khusus, tapi melihat kasus itu apakah harus diselesaikan saat itu juga gitu. Kalau memang harus diselesaikan saat itu juga, berarti langsung diselesaikan ketika itu. Ketika itu butuh beberapa tahap atau mungkin bisa dalam waktu kurun 1 minggu, berarti akan memenuhi tahap-tahap itu tadi. Baik, bisa ada. Kemudian adakah seseorang atau mungkin faktor yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Bu Saada dalam mengambil suatu keputusan kasus dilema etika? Tentunya ada ya. Kalau saya ambil keputusan secara mandiri, saya rasa juga akan berat begitu ya. Tentu saya perlu masukan-masukan juga dari beberapa pihak. Contohnya misalnya dengan waka-waka, atau bisa juga dengan, biasanya kalau kasus itu kan yang lebih banyak menangani adalah PK misalnya. Kemudian ada lagi bisa juga dibantu dengan wali kelas. Nah, selain itu juga saya rasa faktor yang mendukung adalah lingkungan sekolah yang positif ya. Artinya semua rekan-rekan guru bisa diajak komunikasi dengan baik. Mungkin itu saya rasa dukungan yang selama ini saya peroleh ketika mengambil keputusan di sekolah. Baik, berarti seseorang ataupun faktor yang mempermudah ketika Bu Saada mengambil suatu keputusan adalah orang-orang sekitarnya Bu Saada, yaitu mungkin waka atau wali kelas atau guru BK ya, karena guru BK ini memang sering berkaitan dengan kasus di sekolah gitu, dan kemudian lingkungan yang positif itu tadi. Baik, Bu Saada. Nah, dari semua hal yang disampaikan oleh Bu Saada, pembelajaran apa yang dapat Bu Saada petik dari pengalaman Bu Saada ketika mengambil suatu keputusan dilema etika? Pengalaman penting yang saya peroleh, akhirnya saya dipaksa untuk berusaha untuk memahami kondisi setiap orang ya. Artinya kan mungkin bisa jadi ada murid kita yang kelakuannya luar biasa begitu ya. Nah, tapi kan kita tidak bisa melihat hanya di satu sisi saja, hanya melihat dari kesalahan atau perilaku dari si murid, tapi kita perlu melihat latar belakangnya seperti apa. Jadi itu tadi yang
hal yang penting yang saya peroleh dari penanganan kasus itu tadi, akhirnya saya bisa memahami kondisi dari setiap orang yang mengalami kasus tersebut dan berusaha untuk masuk pada kondisi orang tersebut, sehingga artinya akhirnya saya berusaha memposisikan diri dengan orang tersebut dan berusaha untuk memberikan keputusan yang berpihak itu tadi, yang memberikan kemudahan. Oke, baik. Berarti pelajaran yang bisa Bu Saada ambil adalah ternyata kasus yang dialami ini yang dihadapi oleh Bu Saada bisa masuk ke dalam apa yang dirasakan oleh korban yang dalam kasus itu tadi, bisa merasakannya, sehingga ketika Bu Saada mengambil suatu keputusan juga mempertimbangkan semua pihak, terutama juga kepada murid gitu ya, berpihak pada murid atau berpihak kepada yang mengalami kasus tersebut. Begitu ya Bu Saada. Baik Bu Saada, mungkin cukup sampai sini saja wawancara saya kepada Bu Saada. Terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktu. Oke Bu Saada, mungkin saya bisa ketemu lagi kapan-kapan ya Bu Saada ya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Oke, saya pamit undur diri ya Bu Saada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yakut. Siang, Bulia. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Yakut? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bu Yakut ya. Amin, amin, amin. Mohon izin nih Bu Yakut, saya ingin mengambil sedikit waktunya Bu Yakut untuk berkenan diwawancari oleh saya. Iya, monggo. Oke. Nah, terkait kan ini Bu Yakut sebagai kepala sekolah KP Al-Halal, jadi pasti banyak mengalami beberapa mungkin kasus atau problematik di sekolahnya Bu Yakut nih. Nah, terus bagaimana cara pengambilan keputusan atau putusan yang akan diambil oleh Bu Yakut sebagai kepala sekolah, seperti itu Bu Yakut ya. Nah, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu Yakut nanti menjawab saja gitu. Bisa dimulai ya Bu Yakut ya? Monggo. Baik Bu Yakut. Ini sebelumnya mohon maaf, apakah Bu Yakut pernah nih mengalami beberapa kasus atau masalah nih yang terkait ternyata dalam kasus tersebut itu ada dilema etika atau mungkin bujukan moral? Terima kasih sebelumnya ya, Bulia sudah berkenan datang di sekolah saya. Ini sekolahnya ya seperti ini ya, seadanya. Terkait dari pertanyaan tadi dari Bulia, apakah saya sebagai kepala sekolah pernah mengalami kasus yang merujuk pada dilema etika atau bujukan moral terkait kasus tersebut? Pernah ya, pastinya pernah lah ya. Di sebuah sekolah itu banyak kasus-kasus yang merujuk pada entah itu dilema etika ataupun bujukan moral. Salah satunya yaitu kasus yang pernah saya alami di sekolah saya ini adalah kasus tentang penerimaan ABK, anak berkebutuhan khusus, begitu Bu ya. Baik Bu Yakut. Nah, kemudian nih dari kasus-kasus tersebut, bagaimana Bu Yakut untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu bahwa kasus ini termasuk bujukan moral, kasus ini termasuk dilema etika? Iya, begini. Ketika kita menemukan suatu kasus yang kita tidak ingin lah ya terjadi kasus itu, kita harus berpikir secara rasional, secara masuk akal. Apakah kasus ini termasuk kasus yang bertentangan dengan kemanusiaan, ataukah kasus ini memang kasus yang benar-benar melanggar hukum, melanggar peraturan, begitu. Jadi kalau memang kasus ini bertentangan dengan kemanusiaan, ya memang kasusnya nanti merujuk pada dilema sosial. Tapi kalau kasusnya ini sudah termasuk melanggar aturan, melanggar hukum,
ya kasusnya sudah termasuk kasus yang merujuk pada bujukan moral. moral. Baik Bu Yakut. Oke, terus bagaimana nih caranya Bu Yakut untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bu Yakut? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya yang mengandung nilai kebajikan. Yang sama-sama antara satu sisi ini juga mengandung nilai-nilai kebajikan Bu Yakut. Oke. Ini Bu Lia. Ketika kita dihadapkan suatu kasus ya, kita dihadapkan suatu kasus yang sama-sama yang satu sama benarnya, dari di antara dua ini sama benarnya. Yang pertama yang kita lakukan yaitu ya kita melakukan musyawarah internal, musyawarah antara saya sebagai kepala sekolah dengan Wakasek dan dengan guru-guru internal di dalam sekolah ini. Nah, nanti kalau kasus ini sudah bisa terselesaikan dengan adanya musyawarah internal seperti ini, ya sudah kita putuskan kasus tersebut. Namun jika kasus tersebut membutuhkan untuk musyawarah ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya kita harus musyawarah kepada, karena kan sekolah kami ini kan sekolah di bawah naungan yayasan ya, sekolah kami ini adalah KB Al Halal di bawah naungan Yayasan Masjidil Halal. Nah, jadi kita punya organisasi yang mewadahi, yang menaungi sekolah kita, itu adalah yayasan. Jadi kalau kita memiliki kasus yang tidak bisa diselesaikan di lingkup internal, ya kita bisa komunikasikan ke pihak yayasan. Ya, mohon maaf ya ini tadi terjeda ada adzan. Memang sekolahnya bersebelahan dengan masjid, jadi setiap kali kita juga ada adzan kita ya jadi dengar. Oke, nggak apa-apa Bu Yakut. Dilanjutkan monggo. Oke, baik Bu Yakut, saya lanjutkan ya. Berarti untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Bu Yakut lakukan untuk mengambil keputusan ini? Ya itu tadi yang sudah saya sampaikan ya. Yang pertama yakni musyawarah secara internal di lingkup saya sebagai kepala sekolah dengan ibu guru kami. Dan kalau memang membutuhkan untuk komunikasi yang lebih lanjut, maka kami juga komunikasikan kepada pihak yayasan yang menaungi kami. Baik Bu Yakut, kemudian nih saya mau tanya hal-hal apa saja yang menurut Bu Yakut ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yang terjadi pada kasus-kasus yang dialami oleh Bu Yakut. Dan ini terkait kasus-kasus dilema etika ya Bu Yakut. Ini hal yang paling efektif saya rasa yaitu tadi ya Bu Lia ya, kita melakukan musyawarah, kita lihat kasusnya ini tadi bersifat bagaimana, kita lakukan musyawarah komunikasi secara internal bersama guru-guru saya. Kalaupun tadi sudah saya jelaskan, kalau memang membutuhkan komunikasi yang lebih lanjut, juga kita komunikasikan kepada yayasan ya, dalam hal ini kami karena kami memang di bawah naungan yayasan itu tadi. Baik Bu Yakut. Nah, kalau tadi hal-hal apa saja yang menurut Bu Yakut efektif ya. Nah, kalau sekarang nih tantangan yang merupakan tantangan yang dialami oleh Bu Yakut ketika mengambil keputusan, itu tantangannya apa aja? Kalau melihat kasus dilema apa tadi? Dilema etika. Dilema etika ya. Kalau tantangan yang saya rasa itu adalah tantangan yang bertolak belakang dengan kemanusiaan. Jadi di sini ini misalnya tadi saya katakan saya punya kasus ABK, saya bagaimana saya mengambil keputusan bahwasanya ketika sekolah ini tadi bukan sekolah inklusi, kebetulan sekolah kami ini bukan sekolah inklusi ya Bu ya. Sekolah inklusi kan Bu sudah tahu ya, sekolah yang memang menerima untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, kebetulan kami ini bukan sekolah inklusi, maka tadi kasusnya yang saya sampaikan kepada Bu Lia tadi, ketika ada anak yang mendaftar dan anak tersebut memiliki kebutuhan khusus, ya, anak yang ABK, ya, maka dari anak yang ABK kita yang memang dilema, memang betul-betul dilema, karena di lain sisi kita itu kepingin menjadi pendidik yang
memberikan ilmu, memberikan pengalaman kepada anak-anak usia dini tanpa pandang bulu. Tapi di lain sisi memang bertentangan karena memang kita ini bukan sekolah inklusi yang memang tidak dianjurkan untuk menerima anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi ya itu tadi tantangannya, yang pertama ya dari segi kemanusiaan ya, yang kedua ya memang kita kebetulan kasus yang kemarin saya alami ini, kita itu ada anak yang mendaftar di lembaga kami, di lembaga saya ini tadi, anak ABK, dan itu termasuk dalam anaknya ini mungkinnya itu di lingkungan sekolah, maksudnya itu dekat dengan sekolah, masyarakat sekitar gitu. Kita juga itu sudah menjadi suatu tantangan. Nah, padahal kan kita ini sebenarnya dari pihak yayasan itu kan begini, kalau bisa untuk warga sekitar sekolah itu semua diterima. Nah, padahal kan anak tersebut memiliki kebutuhan khusus yang notabene membutuhkan pendidik yang khusus juga, yang bisa menangani anak berkebutuhan khusus begitu. Nah, itu adalah sebuah tantangan. Jadi kita di mana kita harus memposisikan sekolah ini baik di mata masyarakat, juga kita harus memposisikan sekolah ini tidak memberikan yang benar-benar yang tepat kepada anak didik kita gitu. Baik Bu Yakut. Nah, itu tantangan yang dialami oleh Bu Yakut ya, apalagi terkait kasus tadi penerimaan siswa ABK itu tadi. Baik Bu Yakut nih, apakah dalam penyelesaian masalahnya Bu Yakut atau mungkin dalam pengambilan keputusannya, Bu Yakut ini memiliki jadwal khusus atau mungkin langsung menyelesaikannya di tempat? Kemudian bentuk atau prosedur apa yang Bu Yakut lakukan ketika mengambil keputusan dengan kasus dilema etika itu tadi? Kalau jadwal khusus saya rasa ya tidak ada Bu Lia ya. Kalau kita misalnya ada kasusnya seperti tadi untuk penerimaan siswa ABK, ini kan ya kita dilema antara kemanusiaan dengan tentang kita untuk memberikan pendidikan kepada anak usia dini ini tadi. Kita komunikasikan itu tadi, prosedurnya kita komunikasikan kepada guru-guru kita. Kalaupun memang kita butuh komunikasi kepada pihak yayasan, ya kita komunikasikan juga kepada pihak yayasan. Baik Bu Yakut, berarti tidak ada jadwal khusus ya? Tidak. Baik. Langsung ketika ada kasus atau mungkin masalah gitu, Bu Yakut langsung mengkoordinasikannya dengan guru ataupun pihak yayasan gitu. Betul, jadi kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya dengan juga kita kasih pengertian kepada orang tuanya, kita juga koordinasi dengan guru-guru kita gitu. Baik Bu Yakut. Nah kemudian nih Bu Yakut, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini ketika Bu Yakut mengambil suatu keputusan ini dapat mudah gitu, jadi lebih mudah ketika mengambil suatu keputusan? Apakah ada orang gitu yang membantu Bu Yakut atau mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi Bu Yakut sehingga ketika mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu Yakut merasa mudah gitu? Kalau ada pihak-pihak yang mempermudah dalam pengambilan keputusan, saya rasa yaitu tadi kita mengaca pada sekolah-sekolah lain juga ya. Kita juga melihat sekolah lain yang memang kasusnya sama seperti kita. Nah, bagaimana kalau jika seorang anak ABK itu tadi daftar untuk sekolah kami, padahal sekolah kami ini bukan sekolah inklusi, kita juga mengaca pada mereka bagaimana mereka menangani kasus mereka seperti itu. Nah, kebetulan kalau kami ini tadi, kalau pihak-pihak yang mempermudah ya itu tadi yaitu guru kita begitu ya pihak yayasan ini tadi seperti itu. Jadi ya orang-orang yang memang ada kaitannya dengan sekolah gitu. Baik Bu Yakut. Nah terakhir nih Bu Yakut, pertanyaan terakhir untuk Bu Yakut nih.
Nah, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Yakut, apa ada pembelajaran yang bisa Bu Yakut ambil dari keputusan dilema etika ini? Kalau pembelajaran saya rasa itu ya, tadi saya ceritakan kasusnya ini tadi, kita penerimaan siswa ABK ini dilema antara kemanusiaan dan antara pendidik kita yang memang bukan sekolah inklusi, jadi pendidik kita tidak memiliki keahlian khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Maka boleh dengan kasus tadi itu tadi, tidak semua yang kita rasa atau kita nilai benar itu adalah tepat, begitu. Jadi ketika kita ini menemukan suatu kasus dan sudah kita putuskan, misalnya seperti ini, gak apa-apa lah itu tetangga kita, tetangga sekolah kita yang daftar di sini wis diterima aja meskipun dia itu anak berkebutuhan khusus. Tapi kan nanti ketika diimplementasikan di dalam pembelajaran, ketika ibu gurunya tidak bisa mendidik anak berkebutuhan khusus itu, tidak ada keahlian khusus, jadi nanti akan timbul suatu problematika di dalam pembelajaran tersebut. Apa problematika tersebut? Misalnya terdapat kecemburuan sosial. Kok ibu guru ini kok yang diperhatikan si anak si A ini tadi yang punya ABK ini tadi, nanti anak yang normal lain ini keteteran, jadi nggak fokus. Nah, itu suatu alasan, suatu problematika yang timbul nanti suatu saat itu ketika anak ABK itu benar-benar diterima. Kita kan mikirnya gini ya, ini anak ABK ini tetangganya sekolah gitu ya, warga sekitar, diterima aja. Nah, itu suatu keputusan yang memang benar, tapi tidak tepat. Nah, jadi kita itu mengambil keputusan, kita lihat jangan dari satu sisi, kita lihat dari sisi yang lain. Betul, itu keputusan yang benar, tapi kalau dirasa itu tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat, nah maka keputusan dari sisi yang lain yang kita ambil. Seperti itu, Bu Lia. Baik, berarti pembelajaran yang Bu Yakut ambil ketika mengambil suatu keputusan dilema etika itu adalah apa yang kita anggap benar itu tidak semua yang kita anggap benar itu benar, mesti tepat. Karena kita juga melihatnya dari segala arah ya, segala sisi gitu ya. Tidak harus dari satu sisi. Kalau tadi kasusnya pokoknya itu tetangganya warga sekitar sekolah harus diterima semua, ya tidak seperti itu, tidak tepat lah seperti itu. Baik Bu Yakut, apalagi ini tentang ini ya tadi penerimaan siswa ABK itu tadi. Iya, betul Bu Lia. Baik Bu Yakut, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah berbagi hal baik juga dengan saya, berbagi cerita seperti itu. Mohon maaf mungkin kalau tadi ada salah kata atau mungkin salah tingkah atau salah ucapan Bu Yakut. Terima kasih juga sudah mau berkunjung ke sekolah kami. Baik, mungkin cukup di sini saja wawancara kali ini. Kapan-kapan mungkin bisa kita sambung lagi. Ya, terima kasih. Semangat kuliah ya. Oke. Saya akhiri Bu Yakut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.